mikrofon Type C M99 ini ya mikrofonnya. Saya mau coba perbandingan direkam suara pakai handphone terus ketika pakai mikrofon ini ya. Kenapa saya beli mikrofon? Karena ada teman saya yang ngomong suaranya itu terlalu kecil katanya. Sedangkan untuk mendapatkan suara yang lebih keras harus pakai alat bantu. Saya coba beli ini, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Kita buka dulu ya. Nah, ada 3. Yang satu ini buat ke handphone, dan yang satu ini mikrofonnya. Ini bisa di clip juga di sini ya, bisa disimpan juga di baju. Dan ini ada kabel casan, cuman dilengkapi sama kabel casan ya, jadi nggak sama si kepala casannya atau batok casannya ya. Dan sekarang saya direkam posisi pakai handphone ya. Nanti kita lihat perbandingan ketika masih pakai handphone dan ketika sudah pakai mikrofon. Oke, sekarang saya mau nyalain dulu, terus mau saya pasangin dulu ke handphone. Oke bosku. Oke, halo teman-teman. Sekarang si mikrofonnya udah connect ke handphone ya. Kita cobain suaranya bagus atau enggak ya, ketangkep atau enggak. Soalnya si mikrofon Type C M99 ini tuh jaraknya itu nyampe ke 30 meter. Kita coba ya, suaranya ketangkap atau enggak. Saya mau jalan ke sana ya. Cek, tes, 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 tes. Oke, masih tangkap nggak suaranya? Cek, cek, cek. 3. Tes, 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 tes. Udah jauh ini ya, udah 30 meter. Soalnya si mikrofon ini mikrofon wireless ya. Saya nge-review mikrofon wireless Type C M99 ini tuh kenapa di makam, karena kalau di jalan itu terlalu ramai ya. Di jalan Babakan Cianjur itu kampungnya atau daerahnya tuh daerah yang sangat ramai banget. Jadi saya lebih memilih di makam aja lah. Soalnya makam juga nggak terlalu jauh dari rumah saya aja cuman kalangin 2 rumah terus langsung nyampe ke makam. Terus kalian saling mengingatkan juga lah, kalau kita itu nggak selamanya hidup, terus dari tanah juga pasti bakal kembali ke tanah. Oke, nah sekarang kita coba dengerin apakah suaranya bagus, ketangkap atau enggak ya. Oke bosku, nanti ada perbedaan pas tadi direkam pakai handphone sama udah pakai mikrofon. Oke. Oke teman-teman, ternyata suaranya bagus ya, terus nyampe juga 30 meter. Terus tadi di video awal itu ada perbandingan ya, ketika saya direkam pakai handphone terus direkam ketika pakai mikrofon. Oke, nah sekarang saya mumpung lagi di makam dan mau sekalian tes nih si mikrofon suaranya masih stabil atau enggak ya. Saya mau sekalian jalan-jalan di makam nih. Mumpung lagi di makam ya, kita kilas balik ke di masa-masa saya waktu kecil. Oke. Oke, sekarang saya lagi di makam. Nah, makam ini makam yang ada di Babakan Cianjur.
lokasinya itu nggak jauh dari rumah saya. Mau ke makam aja saya cuman kehalangin 2 rumah ya. Nah, dulu makam ini tuh nggak dipagar, nggak ada sekat-sekat pagar kayak gini ya dulu. Nah, nggak tahu ide dari siapa sampai disekat-sekat kayak gini pakai pagar. Ada perbedaan sih ketika belum pakai pagar sama udah dipakai pagar. Kalau dulu waktu belum pakai pagar itu di makam ini nggak terlalu hiem-hiem banget lah kalau bahasa Sunda ya. Itu keengen itu, banyak yang lewat, terus yang nongkrong juga banyak. Terus kebetulan sekarang ada teman-teman saya tuh di sana tuh lagi nongkrong. Jadi ingat masa-masa kecil ya. Terus ini juga ada pohon besar di sini. Sini ada pohon besar. Ini tuh pohon alpukat. Dulu pohon ini tuh sangat lebat ya. Ketika sedang berbuah sampai banyak yang jatuh ke bawah. Tapi sekarang itu kayak yang mati gitu, kayak yang jarang banget berbuah. Oke, itu teman saya. Oke, kita lanjut ke depan. Lanjut ke depan. Oke, ini ada rumah Mang Iob ya. Ini ada teman-teman saya sekalian nyobain mikrofon. Ini ada Koko Darko, YouTuber juga. Coba nama YouTube-nya apa? Coba. Jangan lupa like, comment, subscribe Koko Darko Official. Oke, siap. Kalau ini melek. Ini ada Bapak Sanor ini. Dari Roy 135, oke. Ini ada Bapak siapa ini? Ini Bapak siapa? Nu kami. Oke, sekalian ngetes mikrofon, kita jalan-jalan ke depan, oke? Oke, di sini ada rumah. Sini ada rumah. Terus di sini juga ada makam. Nah, si makam ini yang saya tunjuk dulu itu nggak ada. Karena semakin kesini tuh semakin ini ya, semakin banyak orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tempat yang sebelumnya tidak bisa menampung akhirnya diperbesar ke sini. Perbesar ke sini. Nah, dan di sini juga ada makam ibu saya ya. Ini saya tunjuk ya. Nah, sebelah situ ada makam ibu saya, jadi nanti niatnya saya mau ziarah ke makam ibu saya ya. Dan ini tuh perumahan. Dulu itu nggak ada perumahan. Dulu itu pas nyampe ke sini itu langsung sawah, langsung banyak pohon kelapa, banyak juga kebun-kebun. Jadi untuk menikmati pengen ke sawah itu nggak susah gitu, tinggal ke belakang rumah. Kalau sekarang kan habis sama perumahan ya, untuk menikmati kayak sawah, pohon kelapa, perkebunan itu saya harus keluar dulu dari Babakan Cianjur ya. Dan terobatinya itu ketika saya mendaki gunung, karena beberapa meter mau nyampe ke base camp atau selama di perjalanan itu saya menemukan yang namanya sawah, terus kebun-kebun, ya sedikit mengobati rasa kangen saya lah. Sekarang udah susah ya, Babakan Cianjur itu sekarang udah susah kalau pengen
Kalau Sundanya itu niis. Ini masih makam. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini tuh ada cubluk. Di sini ada cubluk, di mana waktu kecil saya sering mandi di sini ya. Nih, ini pemakaman Muslim rukun warga RW 07. Nah, ini sini ya. Dulu waktu kecil saya sering banget mandi di sini, buang air besar di sini. Itu zaman-zaman SD. Nah, sini ini kamar mandi pria. Dan ini kamar mandi perempuan. Dulu si pintunya itu nggak di sini. Pintunya itu di sini nih. Sorry ya, pintunya itu di situ. Jadi berdekatan sama pintu perempuan. Nah, ini ada 2 WC buat buang air besar. Dulu si WC ini tuh nggak nyampe tinggi ke atas sini, nggak, cuma setengah. Jadi ketika mau buang air besar dari atas tuh, dari atas itu udah kelihatan ada orang nggak ya di tempat buang air besar, karena udah kelihatan si kepala, kalau enggak si rambutnya tuh udah kelihatan ya kalau ada orang. Nah, ini tempat keranda jenazah. Dulu nggak di sini. Dulu itu di atas ya tempatnya. Nah, pernah waktu itu, sedikit cerita, Babakan Cianjur itu semenjak ada apartemen dan perumahan sempat kekeringan dan lama. Saya waktu udah dewasa sempat mandi di sini nih. Mandi lagi nih. Mandi lagi di sini, terus sempat beberapa kali ketika mandi itu ada yang meninggal dunia dan beberapa orang lagi gali kubur di sini. Saya itu jadi nggak tenang ketika mandi. Kenapa nggak tenang? Karena takut keburu yang meninggalnya itu dibawa, otomatis lewat ke sini nih, lewat ke sini, terus ke sini. Jadi saya nggak fokus lah kalau misalkan mau mandi. Terus dulu juga ada yang lucu, ketika pintunya di sini, nah ini tuh nggak ketutup, jadi ini tuh cuma segini temboknya cuma segitu. Nah, di dalam itu nggak ada tuh gantungan kayak paku buat nyimpan anduk, buat nyimpan celana, misalkan ya baju. Nah, saya itu dulu pernah nyimpan di sini. Beberapa orang juga pasti nyimpan di sini kayak anduk, celana. Nah, pas kebetulan ada teman saya yang mau mandi juga, kadang suka nyaut tuh, saha euy, atau bahasa Indonesia siapa, Morris gitu. Wah, akhirnya saya dikerjain lah sama teman saya. Saya ngalamin asli, cuman saya lupa sama siapa, tapi saya ngalamin anduknya diambil di sini, celananya diambil, cuman buat ngegertak doang sih, nakut-nakutin doang. Terus orangnya pergi, tapi nggak lama sih, nggak lama dibalikin, akhirnya ketawa-ketawa bareng. Pasti orang sini yang seangkatan sama saya juga ngalamin lah hal sama seperti saya. Nah, ini makam baru juga ya. Jadi waktu yang tadi makam yang sebelah sana itu kan ditambah, udah penuh, terus sekarang ditambah lagi ke sini. Oke. Jadi inilah Cubluk Babakan Cianjur, di mana masa-masa kecil saya pernah mandi di sini ya. Oke, kita balik lagi ke atas. Gak apa-apa ya, saya videonya di makam biar saling mengingatkan kalau kita itu gak akan selamanya hidup. Kita dari tanah akan balik lagi ke tanah juga ya. Itu ada yang mau ziarah juga. Oke. Dan ini tuh pohon huni. Dulu banyak banget buahnya ya, warna merah kalau nggak warna hitam.
teman-teman saya juga banyak yang ngambil di sini ya. Tapi sekarang tuh memang kayak mati juga, sama kayak pohon alpukat yang di sana. Alpukat sama pohon honi sekarang tuh jarang banget berbuah. Oke, kita ke sana lagi. Di sana juga ada makam nenek saya ya, sebelah sana. Oke, kita jalan lagi ke sana ya. Oke, anginnya gede banget nih. Oke teman-teman, segitu dulu cerita saya hari ini, dan udah beres. Tadi perbandingan direkam sama handphone sama mikrofon udah ada, terus jelas balik ke masa-masa kecil saya saat sering main di sini juga udah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan banyak yang minat juga buat beli mikrofon. Terus saling mengingatkan juga kalau kita nggak akan selamanya hidup, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, bermanfaat, dan ibadahnya rajin. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.